A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ifatarakai syukur kamaraja teman gangka tari sisa raja no Allah subhanahu wa ta'ala. Wang ya angka fura panca jiki isigalo galo anca jingan. Anrenge nafaturungan ni akorang neyale afatiruang. Barakwa mengi isengi palai sengi ya tega wedding ifigau ya tega de wedding ifigau. Salawat wa salama ikiringan ilori alim labina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang engkai riutus uripang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin yang insya Allah melo maringi syafaat lauri umat na yang engkai maka cuiri alina sini apa ngatong malabiku selasur malabiku yang kaya masih ripang Allah subhanahu wa ta'ala rilalana korang malabi narampi pang Allah subhanahu wa ta'ala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Yewe ayat na rampengan ni pong Allah Ta'ala maka dari syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Ulan ramalang, ulan nafatur pong Allah Ta'ala akurange. Awal mula-mula ifaturung akurange ulan ramalange. Tapi tidak semua Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Tapi lebih banyak turun di bulan Ramadan. Mula-mula ifaturung ulan ramalange. Tapi banyak juga ayat yang Allah turunkan berdasarkan kejadian atau pertanyaan yang muncul atau masalah yang muncul yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat di masanya. Aga tujuan na Allah Ta'ala nafaturung akurange. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada semua manusia. Bukan hanya orang yang beriman. Semua manusia diperuntukkan Al-Quran. Tinggal bagaimana apakah dia mau beriman atau tidak. Apakah dia mau mengambil pelajaran atau tidak. Semua manusia diberikan pilihan. Silahkan Anda pilih. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang ingin silahkan Anda beriman. Siapa yang ingin ingkar silahkan. Bahkan Allah mengatakan fa'budu ma syi'tum. Sembahlah siapa yang kalian inginkan. Coba bayangkan Allah tidak memaksa, padahal Allah bisa saja memaksa kita. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Andai kata kami mau, kami bisa menanamkan hidayah itu, memberikan hidayah itu kepada setiap orang. Tetapi justru Allah memberikan kita pilihan. Silahkan Anda pilih jalannya. Yang mana mau ditempuh, ya tega melotolah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, hudal linnas, wa bayyinatin minal huda. Al-Quran Allah turunkan sebagai penjelas, memberikan penerangan, memberikan penjelasan tambahan dari hidayah yang sudah ada. Sebelum Al-Quran turun, kan kita paham bahwa angka memang kita Taurat, Zabur, Injil. Itu hudan. Afatiruan itu Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim memiliki suhuf. Nabi Idris ada suhufnya, lembaran-lembaran. Tetapi kenapa Allah menurunkan lagi Al-Quran? Karena ternyata ada kesalahpahaman. Maka Allah turunkan Al-Quran wa bayyinatin minal huda. Allah memperjelas kembali, direview kembali
penjelasan yang sudah ada. Jadi kalau ada yang menyimpang, maka Al-Quran turun untuk membenarkan kembali ke jalan yang lurus sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Wal Furqan, Allah menurunkan Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Supaya ada yang menjadi tolak ukur. Engkau timbang ngetak. Sama halnya. Peko kira-kira isengi, maka desiaga timbangan naga bata. Mana berapa takarannya, ukurannya kalau tidak ada alat ukur. Untuk menentukan, oh sekian kilo. Kain sekian meter. Maka Al-Quran diturunkan sebagai alat ukur untuk menentukan yang mana dalam posisi hak kebaikan, yang mana dalam posisi keburukan. Karena kalau ukuran melo tafake tentu beda-beda. Orang yang suka minum hamar, dia akan mengatakan hamar itu bagus bagi ukuran dia. Orang yang suka berjudi, dia akan mengatakan judi itu bagus karena menurut dia menguntungkan. Walaupun lo ini capu agak karena ada botol. Tapi dia akan mengatakan itu baik, buktinya dia lakukan. Tapi Al-Quran turun untuk memberikan penjelasan, inilah yang boleh dilakukan, ini yang tidak. Itu Al-Furqan. Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan diberikan umur yang panjang oleh Allah, siratte ki ulan ramalan, silolonga ki ulan ramalan. Kita bertemu di mana naik? Fal yasum, maka hendaklah kalian berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau dia musafir, dia boleh mengganti di hari yang lain. Selalu ada kemudahan yang Allah berikan. Ada pilihan-pilihan. Anda sakit, Anda boleh ganti di hari yang lain. Silakan Anda berbuka. Kumarejing kita sedilah sata. Anda musafir, perjalanannya terlalu jauh dan memberatkan, Anda boleh berbuka. Tapi Allah katakan, wa antasumu khairul lakum. Walaupun engkau boleh berbuka kalau engkau sakit, walaupun engkau boleh berbuka kalau engkau musafir, tapi kalau engkau berpuasa, khairul lakum. Itu jauh lebih baik bagimu. Memang wedding engkau fasilena, maka aku engkau kalata cidi ilalana bulan Ramalan, hanya diganti satu juga puasa di luar bulan Ramadan. Tapi tidak akan sama kemuliaannya. Walaupun kalau masalah keguguran perintah, ya lepek nih, nasabah furan nih ifigau. Tapi alebiran na dini lolong. Tidak akan sama pahalanya. Walaupun kita puasa 11 bulan lagi sesudah Ramadan. Satu hari saja di bulan Ramadan yang kita tinggalkan tanpa uzur, maka 11 bulan kita puasa setelah bulan Ramadan tidak akan mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Makanya maka dia mengelata lah kusiruntu ki ulan Ramalan, puasa lalu ki. Nah, setiap ibadah yang Allah perintahkan selalu ada kemudahan. Puasa, silakan Anda berbuka, merjingi. Bahkan di ayat sebelumnya Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang berat menjalankan puasa, dia boleh membayar fidyah. Bukan membayar puasa karena memang sudah berat menjalankan puasa. Tidak lagi dipaksakan harus puasa setelah bulan Ramadan. Kalau memang berat, baik di bulan Ramadan berat menjalankan puasa, setelah bulan Ramadan masih berat menjalankan puasa, maka masih ada penggantinya lagi. Silakan Anda fidyah ta'amu miskin. Luar biasa kemudahan yang Allah berikan. Mungkin kita berpikir begini, tegana masuk vali ero, ya senge, berat menjalankan puasa. Ya, boleh jadi orang tua yang sudah lanjut usia, marji metode madodo nih kasih. Ya, maka tidak usah dipaksakan puasa, cukup bayarkan saja fidyahnya. Atau mohon maaf, pekerja berat. Ya, saya sering pulang dari sekolah, sekarang kan ada perubahan jadwal sedikit, sebelum duhur kita pulang. Ya, li suka engkau mau pas saja salat kasih magar semeng. Di tengah terik matahari yang panas. Kira-kira kumaduru idi, andai kata idi jame pak, tulle kama puasa kumakur mau dilena. Nah kalau dia tidak bekerja, agalo nandre anak-anak, agalo nandre benina. Maka Allah berikan kemudahan. Dia berat menjalankan puasa. Kalau pekerjaannya begitu terus, walaupun di luar bulan Ramadan, kumagen engkau kesempatan nama puasa. Nah ya metomir jam-jam mana? Coba nih kita sapat. Kecuali kalau pekerjaannya musiman, tertentu mimarajing, misalnya Pak Galuki. Iya mi nama rajin buat nasi tujuh ami dompengan ngina ramalang. Waktu asisir ni, iketandangi pe mayor furen andre balawan andre dongi misalnya. Kan tertentu mi. Demo nama rajin mataru-taru. Wadi jaji lepo matur ramalang masih desi kaki jamah. Maka itu tetap wajib ganti puasa. Tapi kalau pekerjaannya rutin begitu terus merajin mataru, buruh pabrik,
buru pelabuhan, ya metomero kasih zaman marajim memang. Maka termasuk Allah berikan kemudahan, Anda bayar fidyah. Ya. Tapi mohon maaf, megato, dekto na puasa, bulan Ramalan, lepoi Ramalan, demo pa na puasa, dekto na kemaja fidyah. Oh, desi agak na punangi. Tema puasa bulan Ramalan, lepoi Ramalan na sokotoy, dekto na kemaja fidyah. Padahal itu kan sudah ada kemudahan yang Allah berikan. Ya. Termasuk, mohon maaf, siakan boleh ukuran fidyah Ustaz. Mohon maaf, mungkin beda-beda setiap kabupaten tergantung mungkin kebijakan Basnas kabupaten. Ya. Kalau di kampung saya 15.000 sampai 45.000 rentangnya, beda-beda. Dan pada Pak, maka dia pada cakap pitrat apa maka minta liter isi tengah semua sama. Anak kecil, orang tua sama. Kenapa fidyah beda-beda? Karena konsep fidyah to'amu miskin, memberi makan fakir miskin. Apa yang kita makan itu yang kita berikan. Kan sebenarnya konsepnya itu. Kenapa dijadikan dikonversi menjadi uang untuk lebih mempermudah? Patul lega kira-kira Pak. Kada selalu siki manre yuk bisi tawe. Ikut makan bersama kita. Nah, kenapa dibedakan 15.000? Tergantung dari kebiasaan. Atau kita ambil taraf ekonomi tak? Tanya diri sendiri. Tega ki di Monro. Apakah Anda merasa saya berada di golongan menengah ke bawah? Atau saya ada di golongan menengah? Atau menengah ke atas? Agak masuk Nastas. Kok golongan menengah ke bawah? Tentu tarasat di mata oleh maka dia termasuk gak kaji kasih tahu sederhana mak. Orang sederhana. Pak itu termasuk miskin. Pak aku miskin ini tolo ya lema tu fidyah. Orang sederhana. Aku udah bahasa fakih. Berarti kita ambil standar yang di bawah tadi. 15 atau 20 atau 25.000. Ini nabi tega menurut ini masa gena. Malumo. Kan yuridullahu bikumul yusur. Allah ingin menginginkan kemudahan. Atau aku makan ki ya termasuk tenna toka atau sogi tapi tenna tomak, tenna toka atau meriawah. Saya ada di pertengahan. Ala di tengah-tengah nah 25, 30, 35 misalnya. Mau di tengah nih ya, maka wah yare ya Ustaz. Saya termasuk orang kaya. Galuku mah heto-heto, otoku 5, bola aku apa. Beneku bawa cidi. Abang-abang kicet deh. Supaya jangan terlalu tegang. Maka aku tersedih nggak lihat maka saya termasuk golongan di atas. Atas sedih mata tuh lihat Pak. Kita pasti yakin itu. Ada ukuran sendiri. Aku tanah ki kualita. Tega kikir-kir monro. Maka aku tersedih nggak maka ya se kaya. Maka aja harusnya kita bayar 35, 40, 45. Jangan sampai tersedih nggak lihat saya termasuk orang kaya. Si senai suruh maka majafi dia 10, 5, 10 nawaja. Ayan nur yaseng makalasi. Ini enggak tak kelas ya. Nasa ngalena sogi si senai lo maka majafi dia tennya ukuran lo nafaki. Itu tidak sesuai dengan dirinya. Harusnya aku tak ngaleta tahu sogi iya mah tanre tala. Minimal aku ditulis mulai 45 tak 55. Termasuk mohon maaf, kenapa ada harga standar seperti itu? Karena biasanya diambil dari harga di warung. Warungnya rata-rata kamu upah 10, 5 sebu. Ada harga 20. Toh? Ada harga 40, 45. Misalnya kuku kile agak senah. Lesi hange lepang. Warung wiri tatanero. Ya aku balik lebak melo tanre. Warona. 45 biasanya. Iya kan? Nah makanya dikasih harga seperti itu. Nah, semua ibadah selalu ada kemudahan. Puasa ada kemudahan. Ya. Kemudian, mohon maaf, tabulu wengerah. Fidyah itu, kumaka maja fidyah kita paulalui maka ada fidyah. Aja pertama bawa masjid tapon riampalo de gaoki na. Siapa tahu asat tabatoki. Harus ada keterangan fidyah. Sampaikan kepada panitia, sampaikan kepada imam, ini fidyah. Kenapa? Fidyah itu peruntukannya to'amu miskin. Dewa di fidyah lihat besi. Fidyah lihat semel, lihat bati, lihat kesi. Karena kenapa peruntukannya to'amu miskin, anu melo ya pandriang, anu melo ya bagian. Dene lo ifake mak bangun. Ya, lain itu sumbangan infak tak. Tapi kalau fidyah peruntukannya to'amu miskin. Ya, harus ya bagian maka diperjelas ini fidyah. Nah, sholat ada kemudahan. Tidak mampu berdiri silakan Anda duduk, tidak mampu sholat dengan duduk silakan Anda boleh sholat dalam keadaan berbaring. Zakat tidak semua orang wajib zakat. Tidak semua orang wajib zakat.
Yamin akan wajib seke kalau hasil panennya lebih dari 635 kg, walaupun ada perbedaan pendapat, tapi itu salah satu pendapat. Jadi ya kulima karung nih berarti rata-rata nah sifikulu lebih, sifikulu 10 kilo, berarti kulima karung kan 550. Aja na tambah susah kan atau waraka ini na mandre. Dia kan bisa ke, berarti Anda boleh tidak berzakat. Itu kan kemudahan juga. Anda cukup mengeluarkan saja infaknya, terserah mau berapa infak, tidak ada ukurannya. Nah, cuma banyak juga orang mengambil ukuran infak tetep inala dasarnya seke mohon maaf, tidak semua, tapi walaupun cuma bicara infak yuk nak digagah, tapi ada orang asal engke palulung ngena, walaupun dia ngena hitungan nak kena seke, tetap dia keluarkan 2,5%. Tapi dena wajib Pak Makademi infak berapapun. Ya miku mah bicara seke nih onak enden nih karung. Berarti lebih nih toh. Pitu karung nih, 50 nih karung, 100 nih karung. Dia kagak alas sata. Nah kena nih. Nah, bahkan zakat fitrah sekalipun, mohon maaf. Sama kayak itu aja zakat fitrah ya wajib bagi orang yang berada. Saya pernah sempat meneteskan air mata sama terima seke kak, tapi megati kira-kira 3 hari sebelum Idul Fitri, ya, gua pamulan udah distribusikan karena naburu kiwat tuh. Akhirnya, iya ro kantong-kantongnya pakan kau kina, ditulis sekian kilogram. Magi nih ro kantong-kantongnya motor lisu memang. Menurut penilaian kita dia berhak mendapatkan zakat. Ternyata, nah karena amiluran kasih mas seke, ya motor kantong-kantong itu mau berna family lesu tapi kantong-kantong na lisu. Ya miti mataku Pak. Nawa nawai. Ka iya nare makada wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada orang walaupun dia sempit tapi dia masih mampu berbagi. Luar biasa. Bagaimana dengan orang yang punya banyak harta dan tidak mampu berbagi? Sedangkan taubat dia kasih masih dekat. Melo mapas susah ke padahal alena kekurangan. Kapan tidak wajib zakat fitrah? Iya ku contoh kasus kan ada saudara-saudara kita. Ya faro kasih nanaruntu roson api melibere tas siliter si tengah. Baja pasti ursu rumah keraga sih lihat baja ber. Maka orang seperti itu agak anda lebih susah kenapa? Nanamu ya lo enandre si abu tuh. Alena milih sekeri. Berarti dia tidak wajib zakat. Dialah yang berhak mendapatkan zakat. Itu kan kemudahan juga. Dia nafas sakit pengelata lah pokoknya apa susah ke koha. Engkana di mudik agak di mau indra kok perlu. Tidak seperti itu. Urusan akhir ada di lorong yang pengelata lemindra demi untuk berbuat kebaikan. Tidak. Apa yang ada pada dirimu? Haji, apalagi? Anda tidak perlu naik haji. Kalau memang tidak ada, digagah. Mereka sedita tapi malah sakit aja nak. Jangan dulu. Jadi makanya semua ibadah ada alasannya. Nah, pertanyaannya begini, apa hikmah di balik semua perintah yang Allah perintahkan selalu ada kemudahan? Karena ada konsekuensinya. Nih. Matu ke surga monrita neki. Masalakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Walam nakunut imul masakin. Kenapa engkau masuk neraka sakar? Saya tidak sholat. Itu contoh pertanyaan nanti. Kenapa masuk neraka sakar? Saya tidak memberi makan fakir miskin. Nah, ita neki, magi dia mau puasa. Kenapa Anda tidak puasa? Kada malah kak. Oke. Ita catatan nah. 11 bulan setelah Ramadan. Dimu pernah puasa. Magi fale demu sokong puasamu selama 11 bulan ya leku kesempatan. Suluri puasamu magi demu silih. Maka malah sama Pak. Oke. Magi fale demu ke majafid dia. Tuh. Kudenan ule mate, kudenan ule mape Bali. Kacapu mape Bali nih. Igapo nih. Magi di masa sampajang. Malah sakade ule tato. Magi di masa sampajang tuh dah. Maka dia nemu tudangnya sawalato magi di masa sampajang lewu. Kamu falasa kira-kira? Itu kan yang paling termuda lagi. Kada kumaka ada nagaka fase nih, gapo nih. Magi di mapas susah ke cek demi ya kasih 5 karung Anda salah lesek ko. Jadi magi di tasak ke. Maka dah na 50 mah karung lupa kita. 50 karung, mari mapas susah ke. Maka dia masoli fufu masoli saro dompengnya, ya patan ngetofa. Masoli lina racungnya kadang ngakar fasu mana nih faleo lo reking lo siaga lina fufu talu karung ase
Siaga lina racunge 2 karung ase, siaga saro dompena saro blender na. 2 karung to ase, siaga bisa sana, kadang kamu pa pataplo karung. Yero pataplo na kanaga to de. Kude na nule mate, maka de maseke meto mo. Kan pasti ditanya. Maka kita seke. Na mega mo madikana. Na yami na suruh ki pengalatal ko masakina ki. Kenapa Anda tidak naik haji? Dem itu gak duitku, selama ki. Kenapa tidak umrah? Dia gak duit. Sedang kalau yang resawala, indrengnya lagi tendrule pajak. Bahkan mohon maaf, salah satu yang bisa mendapatkan bagian dari zakat, wal gharimin, orang yang berutang. Jadi dia meriga aga ku mega ni dina masijita nangka saji salata maraji mak birejama nangka indrena den ulem pajai. Dia maka age wajaran indrena. Iya. Kan mohon maaf, di masjid sekarang, masjid ini menjadi pusat semua, seolah-olah semua zakatnya orang, zakat hartanya semua masuk di masjid. Rata-rata, itu aku maneng, tapi rata-rata. Sehingga apa yang terjadi? Bangunan masjid begitu megah, tapi terkadang orang yang ada di dekat masjid kelaparan, tidak diperhatikan. Padahal sebenarnya kan itu yang diutamakan. Nah, jadi irna rona hikmana, maka dia mana perintahan pengelatala selalu ada kemudahan. Kita lanjut ayatnya. Maka dia pengelatala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang saya, sampaikanlah saya ini dekat. Silalona irampe puasai dan segala kemudahannya. Lalu Allah mengatakan, jika hambaku bertanya tentang saya, sampaikan saya ini dekat. Bagaimana dekatnya Allah? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi pengalatala saya lah yang menciptakan manusia. Dan kami tahu apa yang ada di dalam hatinya. Wiseng engke mak bici-bici relal ngatita. Kalau kita berdoa, melo duangi kama kada pengalatala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku kabulkan doamu jika engkau meminta. Jadi makanya inilah ayat yang menjadi dasar juga bahwa orang yang berpuasa mustajab doanya. Pak silalona irampe tentang puasa tapi makanya pengalatala iku melo duako utarima fa dua ngemo. Makanya pada saat berpuasa perbanyak doa. Begitu dekatnya Allah, pada saat kita berdoa kadang kan kita lafazkan. Madari males sumakwe. Kadang juga mamakomi makwe tapi ilala ngatita manana. Permohonan itu ada di dalam. Dan itu pun Allah mengatakan, saya tahu wa huwa alimum bizatis sudur. Allah tahu apa yang terbersih di dalam hati. Macawe ipu ngelata lakuidi, bahkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersama kalian di mana saja kalian berada. Nasaba engkana taruh ngelata lakuidi, yang bersumber dari dia. Tubuh ini iya watak kaleta maka dia pengelata Allah alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insana min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tubuh ini Allah katakan khalaqah, Allah cipta ifancaji dari sulalatin min tin, dari saripati tanah. Mandreki bere boleh kutanai, mandreki kaju boleh kutanai, mandreki manu sapi bembe seri nandre seri boleh kutanai. Itu sulalatin min tin. Tapi tubuh ini dari sulalatin min tin, khalaqa sesuatu yang diciptakan, sementara ruh wa nafaha fihi min ruhi, lalu kami tiupkan ruh. Khalaqa dan nafaha beda. Khalaqa dicipta, nafaha ditiupkan, dititipkan. Jadi cidi anu rifancaji, cidi anu itaro. Ruh itu tidak bisa mati. Kumate ki cabut menyawata. Nyawa itu tidak mati, dia hanya dipindahkan. Ifalisu memang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Tapi ia itu buta karena memang sumbernya tadi dari sulalatin min tin, maka anjurannya jangan dibawa ke sungai. Aja mau lirengi kutasi aja mau tunui. Tapi lemah ikutanai supaya lesu ancur fema mancaji tanah. Karena memang sulalatin min tin. Tapi ruh, ya naro ruh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ruh itulah yang tidak pernah terpisah dari kita. Itulah yang menjadi koneksi antara kita dengan Allah.
Boleh siki gambaran HP. HP itu engka kesinna, engka batarenna, engka layarna. Tapi yamina berfungsi ya HP, naku engka staronna. Maka tubuh ini adalah casing ataronna, zahirnya. Zahir kan salah satu asmaul husna az-zahir. Al-batin, batinna, aga batinna naye, staronna. Maka ruh kita itulah sterum. Ia naruh pakai domanang ya. Staronna. Tapi ia HP namu engka malua berfungsi, tapi kok dia gaga pulsana, dia gaga kuotana, dia pernah maksimal berfungsinya karena tidak mampu terkoneksi. Dia wadingi menginternet, dia wadingi mat telepon, tidak ada koneksinya. Hamba kalau dia tidak terkoneksi dengan Allah, pertanyaannya, agak kira-kira ini pulsata, agak kuotata supaya si hubungan si Bapa Allah Ta'ala, salat. Pak makanya Nabi ta as-salatu mi'raj. As-salatu mi'raj. Mi'raj itu kan ya pasti hubungan ki. Di dalam salat kita berdialog langsung dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar semua orang-orang yang senantiasa memuji-mujinya. Kita dialog dengan Allah, ya narasa terkoneksi dengan Allah. Maka kalau ada orang selama hidupnya dia tidak sholat, berarti dia gak pulsana, dia gak kutana, gambar atau ini itu biasa ki mak bunga-bunga tuh. Maka dekung ke anggota tulilomi mah hospo mu yolo, kena biak bawa nih HP mu tuh, anak ke HP dia gak pulsana, dia gak kutana. Bagaimana kalau ada manusia yang tidak punya pulsa, tidak punya kuota, tidak terkoneksi dengan Allah? Karena dia tidak menjalankan mi'raj tadi, sempajatta. Andai kata Pak tak dampeng ngak. Iya matu setelah selesai ini saya mau kembali ke kampung. Kumasuka matu ke belok kiri, uruntuk lampu merah, terus. Kurapi matu persimpangan segitiga kurau pangkajene, lurus arah ke Sopeng. Itu jalan pulang saya. Sekarang saya coba bertanya. Kumate ki Pak, mate ki. Kul malakul mautil lazi wukila bikum. Malakal maut yang bertugas wukila bikum, yang akan mencabut nyawahmu. Alien melo cabut, nah cabut nih. Pertanyaannya, kuna cabut apa na taruh? Tega nih kasih lu malalang, lu kilo ketega. Bisa nilalengnya Pak. Sudah tahu ke jalan pulang, kembali kepada Allah. Kan pasti umumkan ngaseta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kuasa tanah itapu kumonrina deh naga pada selama. Dari Allah mau kembali kepada Allah. Nah kalau tidak tahu jalan, tidak pernah terkoneksi dengan Allah, pika cara antar lesu, kita galalengeh. Bukankah di dalam sholat kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya. Jadi kita ini hanya menunggu, tunjukkan saya. Maka pada saat ruh itu keluar, makbarakan ya ro'na ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali kita selalu minta dalam sehari semalam yang wajib. Bagaimana kalau ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnahnya? Tuliyelur ibn Allah Ta'ala jelokeng apa lalam melempu. Lalam melempu lesulur ibn Allah Ta'ala. Nabi itu bermi'raj bukan pergi sendiri. Dia tetap memakai ibn Allah Ta'ala indai komai. Diutus malaikatnya untuk menjemput, diberikan kendaraan supaya ada yang antar. Engkan olah. Makutor matu nyawata. Mesti engka jempui. Engka nautus matu ibn Allah Ta'ala. Maka dulu kamu jemput ke ngatakku ya roh. Tapi kalau tidak pernah sholat. Nah sakari ibn Allah Ta'ala aja tiba-tiba itu tanya takut. Tanda takut. Pak tanya anak sumpah. Maka harus kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh itu harus kembali. Kita tidak tahu jalan. Dia iseng lelengnya Pak maka dia kiloloka. Maka kita serahkan diri ini sepenuhnya kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Karena saya ini sholat. Saya bekerja beraktivitas masa padan leka. Yang mana engkai upukan ke puang? Hidupku matiku. Karena hidupku matiku lillahi rabbil alamin. Urusan namanya pengalah ta'ala. Kita hanya pasrah apa sih mampunya kita. Agak tuh Pak. Dia kaki melolo. Bisa gelalengnya. Tentu tidak. Maka sembahlah Allah supaya pengalah ta'ala matu pitangi lala lisu. Narengi malaikat na pengalah ta'ala jempuki. Supaya engkau mantaraki lesu. Tapi yami ko deta sempajan. Dia nafigo pasurona pengalah ta'ala waktu natu. Dia tidak merasa terkoneksi dengan Allah. Tadi kan ruh itu dari Allah. Maka ruh itulah penghubung kita dengan Allah. Dia harus kembali kepada Allah. Maka dia pengalah ta'ala innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha
la tufattahu lahu abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ini menjadi ayat penutup bagi kita. Kata Allah Ta'ala, orang yang membanggakan diri, kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Tiga ayat Allah Ta'ala, termasuk ini, kita ini ayat besarnya Allah. Alam semesta ini ayat-ayat Allah. Bukan cuma yang tertulis di dalam Al-Quran. Ayat mana Allah Ta'ala semua kemahabesarannya Allah. Allah menzahirkan dirinya melalui ciptaannya. Maka kalau engkau bertanya bagaimana maha besarnya Allah, lihatlah ciptaan Allah. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru anha, dan dia membanggakan diri. Takalufai wa tunatuo. Takaburui. Takalufai. Dia ngerangi Allah Ta'ala. Lupa dirinya. Maka dia Allah Ta'ala kumatumbo. La tufattahu lahu abwabus sama. Kami tidak akan bukakan pintu langit. Wala yadkhulunal jannah. Engkau tidak bisa masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai kepala unta masuk ke lubang jarum. Ini leke-leke Allah Ta'ala. Kalimat sindiran. Wedi mokot tamak surga, kude mas sempajang. Membanggakan diri takaburuki. Fatama ni olo ulun na untah. Kendaraan arah untah. Kumulen ni patama ulun na unta tu sabuk na jarunge. Angkana tu lalamut tamak surga. Sesuatu yang mustahil. Maka mau pula ada ulu bembe na, bicu-bicu tu ulu na bembe. Demo bawa di tas. Ulu manu na balik, bicu ulu na manu. Pertama aku sabuk na jarum. Demo bawa le. Warre na balik, warre. Beras. Bicu-bicu ni to. Pertama ni ro. Usaha ni olo kumulen ni pertama coba-coba ni aja nama sampah aja Pak. Kamu balik sarana, kada di muki tamak surga kumulen ni pertama ulu na unta ka sabuk na jarum. Begitu Allah mendustakan hambanya yang tak kalufai. Kapanguli na Allah Ta'ala matu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang. Pada hulifi ibadi. Masuk dalam golongan hambaku. Nah pertanyaan sekarang. Apakah kita ini sudah masuk dalam golongan hamba Allah? Ya tidak ya sengatah. Kapan kita ini betul-betul berstatus sebagai hamba? Kapan kita betul-betul dikatakan seorang hamba? Kalau dia sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Atatuangan itu ya tuh. Kalau belum menjalankan apa yang Allah perintahkan berarti DP gak gambaran maka ata. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Gambarannya akan tergambar di wajah-wajah orang yang salat, tergambar bekas sujud di wajahnya. Aja mata pusing Pak maka magi pala yana dewa di mabolong. Na ita ma Pak maleka ay namu demo na mabolo, demo na sampah, engka bekas na kulin rota. Mohon maaf. Jadi maknanya di situ bukanlah bermakna harus dizahirkan hitam itu, ya, bekas sujud itu, tetapi kutulis sujud nih mati resurmundrin Allah Ta'ala macahaya tapat atau linakan nawejene dan akan berbekas semua 7 anggota badan yang senantiasa kena pada saat kita sujud. Muka 2 telapak tangan, lutut 2, kemudian kaki 2, itu 7 anggota badan. Mancaji sabi mana mati resurmundrin maka itu biasa sujud ya. Mudah-mudahan apa barakat Allah Ta'ala. Kita sikapi kehidupan dunia ini memahami keberadaan Allah pada diri kita supaya kita semakin cinta kepada Allah. Bagaimana mungkin kita mencintai sesuatu yang kita tidak kenal? Maka kalau kita sudah kenal bahwa di dalam diri ini ada bagian kecil dari dirinya Allah, ruh yang Allah titipkan, itulah yang harus kenal Tuhannya dan harus kembali kepada Tuhannya. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.